Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurmahdania dengan NIM P00341021021059 dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis kelas 3B Poltekkes Kemenkes Kendari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Klinik Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Theosobia Grech Orno, SSI MKes. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang gambaran skematik sintesis hormon tiroid dan pelepasannya ke dalam sel di folikel tiroid. Baik, sebelum ke pembahasan inti tentang gambaran sintesis hormon tiroid dan pelepasannya ke dalam sel di folikel tiroid, kita terlebih dahulu akan mengetahui apa itu hormon tiroid. Nah, hormon tiroid ini adalah zat kimia yang sangat penting untuk regulasi metabolisme dan pertumbuhan dalam tubuh manusia. Hormon tiroid utama itu ada dua. Yang pertama, tiroksin atau T4 dan triiodotironin atau T3 yang diproduksi di kelenjar tiroid. Nah, proses sintesis hormon tiroid dan pelepasannya ke dalam sel di folikel tiroid adalah langkah kunci dalam regulasi fungsi tiroid. Baik, langsung saja ke pembahasan inti mengenai skema sintesis hormon tiroid dan pelepasannya ke dalam sel di folikel tiroid. Nah, tahap yang pertama yaitu captation iodium, di mana proses ini dimulai dengan penangkapan ion iodida dari darah oleh sel-sel folikel tiroid. Nah, iodium ini adalah bahan baku kunci untuk memproduksi hormon tiroid. Sel folikel tiroid memiliki transport protein yang disebut pendukung simporter natrium iodida atau NIS yang memungkinkan masuknya ion iodida di dalam sel. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu organifikasi iodium, di mana setelah masuk ke dalam sel folikel tiroid, ion iodida akan mengalami organifikasi. Nah, ini melibatkan enzim triphospheroksidase atau TPO yang melekat pada membran folikel. Nah, TPO ini bertanggung jawab untuk mengoksidasi ion iodida dan menghubungkannya dengan tirosin yang merupakan unsur penyusun protein untuk membentuk molekul prekursor hormon tiroid yaitu tiroglobulin. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu konjugasi tiroglobulin. Nah, di sini molekul-molekul tiroglobulin yang telah diorganisasi dengan iodida T3 dan T4 dikonjugasikan ke dalam molekul tiroglobulin. Hal ini menyebabkan terbentuknya tiroglobulin yang kaya akan T3 dan T4. Tiroglobulin ini disimpan di dalam kandang folikel tiroid. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu pelepasan hormon, di mana pelepasan hormon tiroid ini terjadi ketika tubuh membutuhkan hormon tiroid untuk mengatur metabolisme. Hormon perangsang tiroid atau TSH yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis memicu proses ini. TSH merangsang sel-sel folikel tiroid untuk mengambil triglobulin dari dalam kandang. Nah, kemudian triglobulin ini dicerna oleh lisosom dalam sel folikel dan melepaskan T3 dan T4 ke dalam aliran darah. Yang kelima yaitu transport hormon. Nah, di sini T3 dan T4 yang telah dilepaskan pada dalam aliran darah tadi akan diangkut oleh protein pengikat hormon tiroid atau TPB untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, hal ini menjaga hormon tiroid dalam bentuk aktif dan membentuk pengatur metabolisme di seluruh organ dan jaringan. Next, yang keenam yaitu efek hormon. Setelah T3 dan T4 mencapai sel-sel target, mereka akan mempengaruhi berbagai aspek metabolisme, termasuk produksi energi, pertumbuhan, perkembangan, dan suhu tubuh. Nah, mereka ini berperan dalam mengatur sejauh mana tubuh mengkonsumsi oksigen dan kalori. Kemudian selanjutnya umpan balik negatif. Nah, ketika kadar hormon tiroid dalam darah mencapai tingkat yang cukup,
Umpan balik negatif menghentikan pelepasan TSH oleh kelenjar hipofisis, yang pada gilirannya mengurangi produksi hormon tiroid. Ini adalah mekanisme penting untuk menjaga kehemostasis hormon tiroid dalam tubuh. Proses sintesis dan pelepasan hormon tiroid sangat penting untuk menjaga keseimbangan metabolisme dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Ketidakseimbangan dalam sistem ini dapat mengakibatkan masalah seperti hipotiroidisme atau produksi hormon tiroid yang rendah, atau hipertiroidisme atau produksi hormon yang berlebihan. Pemahaman yang baik tentang mekanisme ini penting untuk mendiagnosa. Itulah tadi penjelasan saya tentang gambaran skematik sintesis hormon tiroid dan pelepasannya ke dalam sel di folikel tiroid. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.